Sifat kimia alkohol dan eter. Oke. Pertama, sifat kimia alkohol. Nah, jika dibandingkan dengan eter, alkohol ini dia lebih reaktif atau lebih mudah bereaksi. Nah, reaksi terhadap alkohol dia terbagi menjadi dua tipe reaksi, yaitu reaksi yang memutuskan ikatan R dengan OH atau reaksi yang memutuskan ikatan antara RO dengan atom H. Nah, sementara itu, pada eter hanya terdapat reaksi pemutusan ikatan antara R dengan atom O. Oke. Di sini ada reaksi-reaksi alkohol. Yang pertama, reaksi alkohol dengan logam reaktif. Oke, di sini misalnya logam reaktifnya itu logam natrium, di mana dia akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, reaksi dengan logam reaktif merupakan salah satu reaksi pembeda dengan eter. Alkohol dapat bereaksi sedangkan eter tidak. Jadi ketika alkohol atau ROH direaksikan dengan natrium, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan kalau misalnya eter direaksikan dengan logam natrium, dia tidak akan bereaksi, atau dia tidak akan menghasilkan gas hidrogen. Dengan produk sampingnya RONA. Kemudian reaksi yang kedua, reaksi alkohol dengan HCl atau asam klorida menggunakan katalis ZnCl2, dia akan menghasilkan alkil halida. Rumus umumnya, alkohol atau ROH dia direaksikan dengan asam klorida atau HCl dengan bantuan ZnCl2 sebagai katalis. Dia akan menghasilkan alkil halida. Di sini contohnya alkil klorida dan air. Oke, yang ketiga, reaksi alkohol dengan PCl5 dia akan menghasilkan alkil klorida. Sini ada alkohol atau ROH direaksikan dengan PCl5, dia akan menghasilkan alkil klorida, kemudian POCl3 dan asam klorida. Oke. Reaksi yang keempat yaitu oksidasi alkohol primer atau reaksi oksidasi alkohol, di mana alkohol primer dia akan menghasilkan aldehid yang akan teroksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder dia akan menghasilkan keton, dan alkohol tersier dia tidak akan tidak dapat teroksidasi. Jadi yang dapat teroksidasi hanya alkohol primer dan alkohol sekunder. Oke, di sini contohnya alkohol primer itu etanol. Dia ketika teroksidasi dia akan menghasilkan aldehid dan air. Kemudian aldehid ini dia akan teroksidasi lagi menghasilkan asam karboksilat dan air. Nah, sedangkan alkohol sekunder dia ketika teroksidasi akan menghasilkan keton. Reaksi yang kelima, jika alkohol dipanaskan dengan asam sulfat pekat, dia akan mengalami dehidrasi atau dia akan melepas molekul air. Nah, pada suhu 140 derajat Celcius dia akan menghasilkan eter, sedangkan pada suhu 180 derajat Celcius dia akan menghasilkan alkena. Di sini contohnya etanol. Ketika dipanaskan dengan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius, dia akan menghasilkan eter dan air. Sedangkan ketika dipanaskan dalam suhu 180 derajat Celcius, dia akan menghasilkan alkena dan air. Oke. Reaksi yang keenam adalah alkohol yang bereaksi dengan asam karboksilat. Dia akan membentuk ester dengan bantuan asam sulfat pekat. Di sini contoh alkoholnya yaitu gliserol. Nah, contoh alkoholnya di sini ada gliserol. Dia direaksikan dengan asam karboksilat atau contohnya di sini 3 asam butanoat. Dengan bantuan asam sulfat pekat dia akan menghasilkan ester atau di sini trigliserida, lemak atau minyak dan air. Oke.
Terus selanjutnya reaksi-reaksi eter. Nah, untuk reaksi eter ini tidak sebanyak reaksi alkohol, hanya ada 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi eter dengan WCl5, dia akan menghasilkan alkil halida. Nah, reaksi ini dapat membedakan alkohol dan eter. Pada alkohol dihasilkan HCl yang dapat memerahkan lakmus biru, sedangkan pada eter dia tidak akan menghasilkan HCl yang dapat memerahkan lakmus biru atau bersifat asam. Di sini rumus umumnya ROR aksen atau eter direaksikan dengan PCl5, dia akan menghasilkan alkil klorida. Kalau di sini RCl alkil klorida, kemudian R aksen Cl alkil klorida dan POCl3. Jadi akan menghasilkan 2 alkil halida. Satu dari R dan satu laginya dari R aksen. Nah, di sini contohnya CH3OC2H5 atau metil etil eter direaksikan dengan PeCl5, dia akan menghasilkan CH3Cl atau metil klorida dan C2H5Cl atau etil klorida dan POCl3. Nah, jadi CH3 dari etil metil eter ini dia akan mengikat satu Cl atau satu unsur Cl dari PCl5 dan akan menghasilkan CH3Cl. Nah, kemudian C2H5 juga dia akan mengikat Cl dari PCl5, satu Cl dari PCl5 dan akan menghasilkan C2H5Cl. Nah, sisanya di sini ada 3 Cl sehingga produk sampingnya ada POCl3. Tuh. Oke. Kemudian reaksi yang kedua, ada reaksi dengan asam halida atau HX, terutama HI, menghasilkan alkil halida dan alkohol. Sini eter atau ROR aksen, ketika direaksikan dengan asam iodida, dia akan menghasilkan alkohol dan alkil halida dari R aksennya. Jadi R-nya itu akan membentuk alkohol dan R aksennya akan membentuk alkil halida. Dan yang ketiga, jika asam halidanya berlebih, akan dihasilkan 2 molekul alkil halida. Nah, kalau misalnya tadi reaksi yang pertama, reaksi yang di atas itu ketika yang digunakannya itu hanya 1 molekul HI atau asam halida. Nah, kalau ini ketika menggunakan asam halida yang berlebih atau lebih dari 1. Nah, di sini contohnya etil metil eter ketika direaksikan dengan HI atau asam iodida, 1 molekul iodida, dia akan menghasilkan alkohol seperti tadi rumus yang di atas. Nah, dia akan menghasilkan etanol dan iodometana atau metil iodida, CH3I. Nah, sedangkan ketika si etil metil eter ini direaksikan dengan 2 molekul HI, dia tidak akan menghasilkan alkohol, tapi dia akan menghasilkan 2 molekul alkil halida. Nah, di sini contohnya etil metil eter ketika direaksikan dengan 2 molekul HI, dia akan menghasilkan iodometana atau metil iodida dan iodoetana atau etil iodida. Nah, CH3I-nya dari CH3 yang mengikat I. Nah, C2H5I-nya dari C2H5 atau R aksen yang mengikat I dari 2HI. Nah, sisanya di sini hanya ada 2H dan O. Nah, dia akan menghasilkan H2O, 1 molekul air. Oke. Untuk materi pada pertemuan kali ini hanya cukup sekian. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas soal, tapi seperti biasa kalian salin materinya dan dengar penjelasannya dari YouTube. Kemudian
kirimkan catatannya atau bukti catatannya ke WA Ustazah. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.